Octavia, NPM 2241149, kelas manajemen 22C, mata kuliah kepemimpinan, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Menurut teman-teman, apa sih gaya kepemimpinan itu? Nah, gaya kepemimpinan adalah gaya yang merujuk pada cara seseorang memimpin, memotivasi, dan mengelola individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang telah diidentifikasi dan dipelajari oleh para peneliti. Namun, 4 gaya utama yang sering disebutkan adalah yang pertama, yaitu otoriter. Pemimpin otoriter memberikan struktur yang jelas, mengambil keputusan tanpa konsultasi, dan menerapkan ketaatan dari bawaannya. Mereka cenderung memberikan arahan yang spesifik dan mengendalikan proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ada demokratis. Pemimpin demokratis mendorong partisipasi aktif dari bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan masukan dan ide dari anggota tim dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai dan didengar. Nah, yang ketiga yaitu laissez-faire. Pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan yang besar kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan mengelola tugas mereka sendiri. Mereka cenderung memberikan sedikit arahan dan inovasi langsung. Yang keempat ada transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi bawahannya dengan visi yang kuat dan ambisius. Mereka seringkali mempengaruhi perubahan budaya dan organisasional, memperkuat komitmen individu terhadap tujuan bersama, dan mendorong inovasi. Selanjutnya yaitu manfaat gaya kepemimpinan. Nah, manfaat gaya kepemimpinan yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi pemimpin itu sendiri, tim atau organisasi yang dipimpin, maupun untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa manfaat gaya kepemimpinan yaitu yang pertama adalah peningkatan kinerja. Gaya kepemimpinan yang memotivasi dan memberikan arahan yang jelas dapat meningkatkan kinerja individu maupun tim secara keseluruhan. Ketika bawahan mereka diarahkan dengan baik dan didukung oleh pemimpin mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien. Yang kedua ada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Pemimpin yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan bawahannya dengan adil dan meningkatkan tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat turnover yang meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. Yang ketiga ada pengembangan bakat. Pimpinan yang efektif mampu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat individu dalam timnya dengan memberikan kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Pemimpin dapat membantu bawahannya mencapai potensi terbaik mereka. Dan yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas. Gaya kepemimpinan yang mendukung partisipasi dan kolaborasi dapat mendorong inovasi dan keaktifan dalam organisasi. Ketika bawahan merasa memiliki kebebasan untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dan mencoba pendekatan yang beda, ini dapat menghasilkan solusi yang inovatif untuk tantangan yang dihadapi. Yang kelima ada peningkatan kualitas keputusan. Dalam lingkungan di mana pemimpin partisipasi dan kolaborasi, keputusan yang diambil cenderung lebih baik karena pertimbangkan berbagai sudut pandang dan pengalaman yang beragam. Dan yang keenam, meningkatkan iklim kinerja. Gaya kepemimpinan yang mendukung komunikasi terbuka, kerjasama, dan keadilan dapat menciptakan iklim yang positif dan mendukung. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan dalam tim, serta mengurangi konflik dan ketegangan. Dan yang ketujuh ada pengaruh dan kepemimpinan yang inspiratif. Gaya kepemimpinan yang inspiratif dapat mempengaruhi perubahan budaya dan organisasi yang positif, serta menginspirasi bahwa untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bermakna.
Selanjutnya ada tujuan gaya kepemimpinan. Tujuan dari gaya kepemimpinan yang efektif adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, positif, dan berdaya saing tinggi. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari gaya kepemimpinan yang baik, yaitu yang pertama ada mencapai tujuan organisasi. Salah satu tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk membimbing tim atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang efektif mengarahkan upaya anggota tim menuju pencapaian tujuan bersama dengan cara terorganisir dan terarah. Yang kedua yaitu mengembangkan bakat dan potensi individu. Pemimpin yang baik tidak hanya memandang anggota tim sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi juga berbagai individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Gaya kepemimpinan yang mendukung pengembang bakat individu membantu membangun kepercayaan diri, keterampilan, dan motivasi bawahannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Gaya kepemimpinan yang memotivasi, memberikan arahan yang jelas, dan mengelola dengan efisien dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas tim secara keseluruhan. Pemimpin yang memahami kebutuhan dan kekuatan anggota timnya mampu menempatkan mereka pada posisi optimal untuk sukses. Nah, yang keempat ada membangun budaya kerja yang positif. Kepemimpinan yang efektif membantu membentuk budaya kerja yang positif dan inklusif. Hal ini mencangkup nilai-nilai seperti transparansi, kepercayaan, kerjasama, dan pengelolaan atas kontribusi individu. Yang kelima ada mengelola konflik dan tantangan. Pemimpin yang terampil dan mengelola konflik dengan kebijaksanaan, mengatasi hambatan, dan mengatakan keberanian dan kegagasan. Gaya kepemimpinan yang adaptif dan responsif membantu mengatasi perubahan dan tidak dengan lebih baik. Yang keenam ada mendorong inovasi dan kreativitas. Gaya kepemimpinan yang mendukung partisipasi dan kolaborasi dapat mendorong inovasi dan keaktifitasan dalam organisasi. Pemimpin yang memberikan ruang bagi gagasan baru dan eksperimen memberikan dorongan bagi anggota tim untuk berpikir di luar batasan dan menciptakan solusi yang baru dan efektif. Dan yang ketujuh ada menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu. Pimpinan yang efektif mengelola keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu dalam tim. Mereka menghargai kontribusi individu sambil memastikan bahwa tujuan organisasi tetap menjadi fokus utama. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang gaya kepemimpinan. Simak videonya dan jangan lupa untuk terus tonton video selanjutnya ya. Dadah.